Pertama, kalau teman-teman lihat video-video kayak begini, tolong jangan langsung ngejudge siapapun yang ada di balik video tersebut karena kalian bisa jadi belum benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang banyak terjadi kan akhirnya netizen itu ngejudge si orang tuanya. Percaya deh, pasti yang komen gitu rata-rata belum jadi orang tua. Bahkan gue sebagai orang tua, itu nggak merasa berhak untuk ngejudge pola pendidikan orang tua yang lain. Ini terlepas dari gue setuju apa enggak ya, tapi gue sendiri nggak merasa berhak untuk ngejudge pola pendidikan si orang tua ini kepada si anaknya. Kita nggak pernah tahu ada kesepakatan apa di antara mereka terkait K-pop dan pendidikannya misalkan, dan lain-lain sebenarnya yang faktornya kita nggak pernah tahu. Yang akhirnya berujung pada pembakaran album K-pop tersebut. Nah, terkait pandangan gue apakah setuju apa enggak, gue merasa nggak setuju. Perlu teman-teman ketahui di sini posisi gue adalah sebagai seorang K-popers juga sebagai seorang bapak ya. Jadi artinya gue mencoba memahami kejadian ini dan menurut gue, kalaupun misalkan si orang tuanya ini memaksudkan melakukan hal tersebut itu untuk menghilangkan kesukaannya si anak dari K-pop gitu ya, menurut gue tuh itu bukan pendekatan yang tepat sih. Karena kita nggak akan pernah bisa berhenti K-popan hanya karena dipaksa untuk berhenti sama orang lain. Semakin kita itu dihajar habis-habisan gitu ya, dibikin sakit hati kayak gitu, kita malah semakin ngerasa kita ini orang yang benar yang sedang ditindas oleh orang lain yang gak suka dengan hobi kita. Hal-hal kayak gitu yang akan muncul gitu. Gue sendiri saat berdakwah soal K-pop itu gue nggak menggunakan pendekatan yang seperti itu. Itu kan pendekatan konflik ya, artinya nyari ribut gitu. Yang gue lakukan adalah mencari jalan tengah, dimana yang gue rasain adalah apa hal negatif dari K-pop. Nah, negatifnya itu aja yang kita mungkin bisa kurangin. Misalkan, oh gara-gara K-popan kamu jadi nilainya turun. Berarti kan itunya yang perlu diperbaiki gitu. Oh mungkin gara-gara kamu selalu K-popan kamu jadi boros atau mungkin jadi bucin. Ini juga problem nih ya, bucin artinya udah nggak make sense, menyukainya tuh udah kayak orang gila gitu ya. Udah nggak bisa membedakan mana hiburan, mana kebutuhan. Yang tadinya cuma hiburan, tiba-tiba kok jadi kayak kebutuhan banget gitu. Yang harusnya hal yang mubah, artinya nggak ada pahala, nggak ada dosanya, kok tiba-tiba jadi sunnah gitu. Jadi kayak harus banget ada. Nah, kayak gini-gini yang mulai harus dikurangi. Itunya doang. Dan menggunakan pendekatan konflik kayak tadi, menurut gue sebagai K-popers ya, nggak akan bikin gue berhenti. Buat siapapun bapak-bapak, ibu-ibu, atau kakak yang lagi ngerasa adiknya kebablasan gitu dalam K-popan ya, gue kasih tau dari perspektif gue bahwa kami itu mulai berkurang K-popannya. Artinya nggak bucin banget lagi, ya biasa aja, santai, chill. Itu ketika kita udah punya prioritas yang lain. Gue misalkan ketika aktif di organisasi, udah banyak yang diurus, lalu akhirnya kemudian udah punya tanggung jawab baru, akhirnya mulai membuat skala prioritas dalam hidup, dimana K-pop bener-bener ya hiburan aja, udah nggak kayak dulu dimana apa-apa K-pop, kayak siang malam pagi sore tuh K-pop gitu. Padahal sebelum-sebelumnya itu udah banyak banget orang yang ngejudge, orang banget yang ngina-ngina, lu suka plastik, lu suka ini. Itu nggak membuat gue berhenti untuk K-popan. Gue semakin ngerasa kayak, sirik banget jadi orang ya. Tapi dengan mempunyai tanggung jawab baru, punya kegiatan lain selain itu, atau punya teman-teman dari circle yang lain, itu membuat gue semakin, gue bilang apa ya, waras gitu dalam menikmati atau mengkonsumsi hiburan yang namanya K-pop ini. Semoga bermanfaat ya video ini tanpa mencoba untuk menyakiti pihak manapun, baik K-popers ataupun para orang tua di sana yang sedang ngelisah nggak tahu harus berbuat apa kepada anaknya yang mungkin sedang tergila-gila K-pop. Satu hal lagi tambahan buat orang tua ya, kadang banyak ini gue temukan orang tua yang langsung menganggap K-pop itu negatif tanpa pernah benar-benar berdiskusi, ngobrol dari hati ke hati, mencoba memahami kenapa anaknya bisa suka K-pop, kenapa pelariannya ke sana mungkin, kenapa bukan yang lain, kenapanya ini jarang banget dan bener-bener jarang banget dilakuin oleh orang tua. Jadi sama-sama introspeksi diri bagi K-popers, anak-anak K-popers, introspeksi diri bahwa kira-kira gue ini jadi K-popers ini membawa hal buruk nggak ya dalam kehidupan kita berkeluarga ini ataupun di pendidikan gue. Orang tua juga sama. Punya anak K-popers ini, coba lihat ke diri sendiri. Gue bener-bener udah peduli gak sih sama perasaan dia? Apakah gue cuman menjadi orang tua yang mengharapkan nilai yang baik dari si anak tanpa bener-bener tahu apa yang dialami di sekolahnya, apa yang dialami di lingkungannya, apakah dia dibully di sana, apakah dia stres sama pendidikannya, apakah dia enjoy dengan apa yang dia jalani dalam kehidupannya sehari-hari. Nah itu udah kita coba lakuin belum? Bisa jadi kan kegilaan kepada sesuatu itu hanyalah akibat dari sesuatu yang kita belum pernah benar-benar cari tahu.